Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, malam adalah waktu yang istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malam hari sebagai waktu untuk beristirahat bagi semua makhluknya. Lewat tidur malam, manusia melepas lelah dan penatnya setelah beraktivitas seharian. Namun begitu, bukan berarti ketika tidur kita bebas dari gangguan setan. Setan tetap akan mengganggu manusia meskipun sedang tidur agar melakukan dosa. Kadang-kadang gangguan itu hadir dalam bentuk mimpi. Itulah sebabnya dianjurkan berdoa sebelum tidur, agar Allah melindungi dan malaikat menjaga kita dari gangguan setan saat tidur. Lalu, amalan apa saja agar malaikat menjaga kita saat tidur? Simak terus videonya sampai akhir biar tidak gagal paham hanya di channel Belajar Islam. Satu lagi, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe, like, dan share-nya agar menjadi berkah bagi kita semua. Berikut ini adalah 4 amalan ringan agar tidur dijaga malaikat. 1. Berwudu. Cara pertama yang bisa dilakukan agar tidur kita mendapat penjagaan dari malaikat adalah dengan berwudu. Kondisi bersih dari kotoran dan najis ini ternyata ampuh membuat malaikat menemani kita di saat terlelap tidur. Tidak hanya itu, bahkan malaikat juga mendoakan manusia yang tidur dalam kondisi suci. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa tidur dalam kondisi suci, maka di atas kepalanya terdapat malaikat. Tidaklah ia bangun kecuali malaikat akan berdoa untuknya, 'Ya Allah, ampunilah hambamu ini si Fulan, sungguh ia semalaman dalam keadaan suci.'" 2. Membaca ayat kursi. Langkah kedua untuk mendapatkan penjagaan malaikat ketika tertidur adalah dengan membaca ayat kursi sebelum tidur. Dengan begitu, penjagaan Allah melalui malaikat akan terjadi sampai memasuki waktu subuh. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW menugaskanku menjaga zakat Ramadan. Kemudian datanglah seseorang yang mencuri makanan, maka aku memegangnya dan aku berkata, "Saya akan laporkan engkau kepada Rasulullah." Sebagaimana diceritakan dalam hadis, maka orang tersebut berkata, "Jika engkau hendak tidur di tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. Maka penjagaan Allah senantiasa menyertaimu dan setan tidak dapat mendekatimu sampai waktu subuh." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Dia berkata benar kepadamu, walaupun dia seorang pembohong, dia adalah setan." Hadis riwayat Bukhari. 3. Membaca doa sebelum tidur. Banyak di antara umat muslim seringkali mengajarkan anak atau adik untuk berdoa sebelum tidur. Namun terkadang kita sendiri malah yang justru lupa untuk memohon perlindungan Allah sebelum memejamkan mata. Dari Jabir bin Abdullah, apabila manusia berbaring di pembaringannya atau akan tidur, malaikat dan setan segera menghampirinya. Malaikat membisikkan, "Akhir malammu dengan kebaikan," sedang setan membisikkan, "Akhiri malammu dengan keburukan." Apabila dia berzikir menyebut nama Allah kemudian tidur, maka malaikat melindungi dia di malam itu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. 4. Jangan pernah menyimpan rasa dendam dan dengki. Tidur menjadi penutup hari untuk bisa kembali melanjutkan aktivitas keesokan harinya lagi. Namun meski demikian, tetap saja kejadian pada siang harinya selalu terbawa-bawa hingga menjelang terlelap. Misalnya perasaan dendam dan dengki kepada orang lain. Hal ini biasanya terbawa-bawa hingga kita ingin memejamkan mata. Hal ini harus diwaspadai karena ternyata sikap tersebut justru hanya akan membuat kita didekati setan. Yang benar adalah hilangkan perasaan dendam dan dengki kepada seseorang ketika akan tidur, karena hal ini mengundang malaikat untuk turut menjaga kita di kala terlelap. Sahabat yang beriman, itulah 4 amalan ringan yang bisa kita lakukan sebelum tidur agar kita terjaga dari gangguan setan atau jin. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat yang beriman, tidur merupakan sebuah cara untuk kita mengistirahatkan tubuh yang sudah seharian bekerja. Biasanya anggota tubuh akan kembali lagi segar usai terlelap pada malam hari. Ajaran Islam sendiri sudah memiliki aturan dan adab tersendiri dalam urusan tidur. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk selalu tidur menghadap ke kanan. Posisi tidur ini tidak sekedar sunnah, akan tetapi terbukti memiliki khasiat jika dikaji secara medis. Selain posisi tidur yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, ada juga posisi tidur yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan bahwa posisi tidur tersebut merupakan ciri-ciri penghuni neraka. Seperti apakah posisinya? Simak terus videonya sampai akhir hanya di channel Belajar Islam. Satu lagi, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe, like, dan share-nya agar menjadi berkah bagi kita semua. Rupanya posisi yang dilarang dan juga dimurkai Allah adalah tidur tengkurap. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya kala beliau mendatangi sebuah masjid. Kala itu, Rasulullah SAW melihat seorang umatnya yang tinggal di Masjid Nabawi sedang tertidur dengan posisi tengkurap. Kisah ini diriwayatkan oleh Takfah Al-Ghifari radhiyallahu an. Salah seorang yang tinggal di Masjid Nabawi mengucapkan, "Aku tidur di masjid pada akhir malam. Kemudian ada orang yang mendatangiku sedangkan aku tidur dengan posisi tengkurap. Lalu orang itu berkata, 'Bangun dari tengkurapmu, karena tidur yang demikian adalah tidurnya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.' Kemudian aku angkat kepala, maka ketika kulihat ia adalah Rasulullah SAW, maka aku pun kemudian bangkit." Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa posisi tidur tengkurap adalah posisi tidurnya para penghuni neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya, tidur tengkurap adalah posisi tidurnya penghuni neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sesungguhnya tidur yang seperti ini atau tengkurap dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat At-Tabrani. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW tentu saja tidak akan pernah melarang sesuatu hal jika tidak ada hal yang membahayakan bagi manusia. Secara medis, tidur dengan posisi tengkurap akan bisa membahayakan tubuh sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun benar-benar melarang bahkan hingga memurkai posisi ini. Ternyata ilmu kedokteran modern membuktikan bahwa memang tidur tengkurap berbahaya. Tidur ini dapat mengganggu pernapasan karena otot dada dan organ pernapasan tidak dapat bekerja maksimal karena terhimpit. Dengan posisi tersebut dada akan menjadi tertekan dan membuat napas menjadi sesak. Selain bagian pernapasan, tidur dengan posisi ini juga dapat menghimpit jantung. Dalam jangka waktu lama posisi seperti ini dapat membahayakan kesehatan jantung. Fungsi otak juga boleh terganggu dengan posisi ini. Karena aliran darah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh begitu pula ke otak menjadi terganggu karena terhimpitnya jantung tadi. Selain itu, hasil penelitian dari Universitas of Chicago Illinois menunjukkan bahwa risiko kematian akibat tidur tengkurap lebih tinggi pada orang-orang yang menderita epilepsi. Lalu, bagaimana cara tidur yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Berikut ulasannya. Posisi tidur miring ke kanan. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 247 dan Muslim nomor 2710, Nabi Muhammad SAW mengatakan agar berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. Meletakkan tangan di bawah pipi. Dan dari Huzaifah ibnu al-Yaman radhiyallahu anha, dia berkata, apabila Rasulullah SAW hendak tidur pada malam hari, beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya. Hadis riwayat Bukhari. Meniupkan kedua tangan dan membaca doa. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, apabila Rasulullah SAW hendak tidur, beliau meniup kedua tangannya dan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Lalu beliau mengusap badannya dengan kedua tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Tidak tidur sebelum Isya. Hadis dari Abu Barjah radhiyallahu an. Dia berkata,
bahwasannya Rasulullah SAW tidak menyukai tidur sebelum Isya dan berbincang-bincang sesudahnya. Hadis riwayat Bukhari. Tidur pada awal malam dan bangun pada akhir malam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, beliau tidur pada awal malam dan bangun pada akhir malam kemudian melaksanakan sholat. Muttafaq alaih. Sahabat yang beriman, untuk itu jauhilah semua hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya Dia tidak akan melarang sesuatu hal yang baik, namun larangan tersebut semata-mata hanya untuk kebaikan hamba-Nya. Allah pemilik alam semesta dan semua ilmu pengetahuan, tentu Dialah yang lebih tahu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.